Halo semua, topik pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang pendapatan pemerintah. Kita akan membahas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan perencanaan penerimaan pemerintah pusat. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, kelompok 7, mata kuliah pengelolaan keuangan negara. Ada Forensi Aruan Gayang, Claudia Laurencia Tiwato, dan Ilis Felicia Manikome. Pendapatan pemerintah, penerimaan perpajakan. Pendapatan pemerintah yang dimaksud adalah pendapatan negara. Dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Undang-Undang Nomor 20/2019 tentang APBN tahun anggaran 2020. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja dalam Undang-Undang 9/2014 tentang PNBP. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB, ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah, untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak. PNBP merupakan salah satu unsur anggaran pendapatan dan belanja negara, selain penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Adapun beberapa jenis pendapatan negara bukan pajak adalah: yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam. PSDA adalah sumber pendapatan negara dari pemanfaatan bumi air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Contohnya adalah minyak dan gas. Dalam hal ini, BUMN memiliki peran besar, yaitu sebagai salah satu pemasok PNBP yang didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang migas, serta pembayaran lisensi. Yang kedua, pendapatan kekayaan yang dipisahkan.
Pendapatan kekayaan yang dipisahkan meliputi pengelolaan atas kekayaan negara dari APBN dan dijadikan sebagai penyertaan modal negara maupun perolehan lain yang sah. Contoh pendapatan kekayaan yang dipisahkan adalah laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat maupun dividen BUM dan obligasi. Yang ketiga, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Sumber pendapatan negara ini berbentuk penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Di Indonesia, contoh pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU adalah kereta api, pendidikan, kesehatan, dan pemberian hak paten. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindatanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN dari perolehan layang sah. Selanjutnya, pengelolaan dana. Ini adalah pengelolaan dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu. Contoh sumber pendapatan negara dari pengelolaan dana adalah penerimaan jasa giro dan anggaran sisa pembangunan. Selanjutnya, hak negara lainnya. Hak negara lainnya adalah sumber pendapatan negara PNBP selain beberapa kategori di atas. Contohnya adalah pembayaran denda dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau hasil lelang barang sitaan. Objek PNBP. Objek PNBP meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Undang-Undang PNBP. PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian PNBP, objek dan subjek PNBP, besaran tarif, pengelolaan PNBP, pemungutan PNBP, serta penggunaan dana PNBP. Jenis dan tarif PNBP, berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas, tarif atas jenis PNBP berbentuk tarif spesifik dan atau tarif ad valorem. Artinya, tarif PNBP ini dapat berbeda tergantung pada jenis PNBP itu sendiri. Penghitungan tarif per jenis PNBP pun memiliki pertimbangan yang beragam, dan tiap-tiap tarif diatur dalam peraturan yang berbeda. Nah, selanjutnya perencanaan penerimaan pemerintah pusat. Yang pertama yaitu perencanaan penerimaan perpajakan. Nah, peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan angka target penerimaan perpajakan yang tepat dan optimal dengan menggunakan model proyeksi penerimaan perpajakan yang mampu menghasilkan angka proyeksi yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi dan mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penerimaan perpajakan. Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan. Yang pertama yaitu model monitoring penerimaan perpajakan atau model bulanan. Yang kedua model target penerimaan perpajakan atau model tahunan. Yang ketiga model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan. Yang keempat model perhitungan potensi penerimaan perpajakan. Dan yang kelima model target penerimaan perpajakan per sektor dalam rangka menghasilkan angka target yang lebih realistik. Terus dilakukan upaya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kelima model tersebut. Itu perencanaan PNBP. Nah, rencana PNBP instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP wajib menyampaikan target atau rencana PNBP secara tertulis kepada Menteri Keuangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Selanjutnya, pejabat instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan target atau rencana PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Pasal 2 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2004. Penyusunan target PNBP. Nah, target PNBP merupakan hasil penghitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 tahun yang akan datang, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang akan datang. Selanjutnya, penyusunan target atau rencana PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan masing-masing KATOL. Nah, selanjutnya target rencana PNBP
disusun serealistis mungkin dengan menggunakan formula volume X tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menkeu untuk Satker BLU. Nah, selanjutnya dalam penyusunan target masing-masing jenis PNBP dikelompokkan sesuai akun PNBP dengan mengacu pada PMK nomor 91/PMK 06 tahun 2007 tentang bagan akun standar. Selanjutnya, penyusunan target atau rencana PNBP dilakukan secara berjenjang naik sesuai klasifikasi menurut organisasi, mulai dari organisasi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tingkat terendah hingga yang tertinggi, yaitu dari tingkat Satker atau UPT, unit Eleson 1 sampai dengan KL.